mengenai kerajaan Sambo, Pak. Benar nggak sih ini? Bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Kasus KM50 gimana, Pak? Ada tindak lanjut nggak, Pak? Implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan, Pak. Kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Kita langsung ke Bang Artia Dahlan menyambut pertanyaan tadi, Bang. Anda sempat membuka juga diagram konsorsium Sambo yang kemudian ramai juga di media sosial, di rapat dengar pendapat. Apa yang kemudian bisa dirangkum dari rapat kemarin, Bang? Ya, saya juga klarifikasi. Yang saya buka itu, saya ingin mempertanyakan kepada Prof. Mahfud. Ya, karena yang disampaikan Prof. Mahfud itu mendekati kebenaran, berkelanjutan, sahih, dan menjadi faktual setiap beliau bicara. Tapi ada beberapa yang belum terkonfirmasi dengan baik. Prof sempat mengatakan ada kekaisaran Sambo yang punya kekuasaan, ada mabes di dalam mabes, Raja seperti kecil. sub mabes dan sebagainya. Makanya saya tanyakan, untuk yang ini sahih tidak? Benar nggak ini? Tapi kan beliau juga mengatakan tidak maulah mengklarifikasi. Begitu juga mengenai apakah akan ada tersangka baru setelah Ibu Putri. Kan beliau mengatakan lagi tuh. Nah, beliau juga mengatakan, saya juga, ya inilah, terkoreksi semua. Termasuk juga apakah Pak Fadil mau ditersangkakan atau dipanggil atau tidak, dia katakan saya tidak pernah bicara seperti itu. Jadi dalam konteks itu, tidak membicarakan secara khusus mengenai masalah kekaisaran Sambo. Komisi 3, sesuai dengan janjinya, ya, pada masa sidang ini baru 3 hari Pak Kamarudin, ya. Kita baru 3 hari, kita langsung kerja ini dalam 3 hari. Ya. Kemarin kita panggil Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK untuk menghimpun data, ya. Kemudian hari ini kita juga sudah full bucket, besok ketemu sama Pak Kapolri. Agendanya tunggal, agendanya apa? Untuk melihat bagaimana penanganan penyelesaian terbunuhnya Brigadir J versinya Polri. Khusus tuh versinya Polri. Hasil data yang kemarin LPSK, Kompolnas, dan juga Menko Polhukam? Ya, secara umum saya katakan, ini semua, ya mohon maaf ya, jangan mencari popularitas. Kenapa begitu? Siapa Saya yang tuh dimaksud, hobi Bang Terry? bicara angka-angka, ya. Saya bicara angka-angka. Begitu sampai tanggal 25, ini semuanya kan Brigadir Yosua itu seperti yang skenarionya Pak Sambo lah. Tapi begitu tanggal 24, 25 ini kan ada yang sudah melipir, muter balik pelan-pelan, ada yang muter baliknya setengah pelan, ada yang sangat cepat, ya kan. Kenapa itu? Ada peristiwa tanggal 23. Jadi bukan kerja-kerjanya mereka, tapi kerjanya Polri itu sendiri. Peristiwa apa, Bang? Secara gamblang dan juga Polri transparan sudah bisa disebutkan? mengekspos, tim sus, Irsus melakukan ekspos di tanggal segitu yang membuktikan bahwa skenario Sambo salah. Yang membuktikan bahwa ternyata berlaku sebaliknya. Bahkan langsung ya terkonfirmasi walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka kala itu, Pak Sambo terlibat dalam proses terbunuhnya Brigadir Yosua. Baru tanggal 8 atau tanggal 9 ditetapkan sebagai tersangka. Makanya saya katakan sama LPSK, kalau kalian bicara kalian hebat, tidak. Wong kamu baru kasih penolakan Ibu Putri itu tanggal 13 atau tanggal 15 Agustus. Setelah Pak Sambonya tewas, artinya udah jadi tersangka nih, nggak bisa ngelawan lagi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tapi kami selalu senantiasa tetap menghormati lah. Mereka kan bekerja secara paralel, Bang Arteria. Iya, tapi nggak bisa disalahkan juga. Kenapa? Ya, belum tentu. Makanya saya tanyakan kepada Komnas HAM kemarin, apakah kalian mendapatkan hasil lapor, IDEN, kemudian mendapatkan dari Dokes, ya kan? Ini kan enggak. Jadi mereka dengan memakai dokumen versinya Pak Sambo, ya itulah hasilnya. Output yang input yang buruk akan menghasilkan output yang buruk pula. Bang Tapi setelah kami lakukan assessment, ya 7 jam kami kemarin, kami melihat ya mitra-mitra ini LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, intinya mereka berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya ya. Tapi ya
memang namanya informasi yang masuknya segitu, ya dapatnya juga segitu. Nah, itu juga. dia Bang. Sejauh ini Bang Terry, apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan besar kejanggalan di DPR yang mungkin akan ditanyakan juga ke Kapolri besok? Oh, banyak sekali ya, tapi kan kami juga berusaha untuk taat adab, Di taat antaranya, etika. Bang? Hah? Di antaranya? Banyak banget lah ya. Bolehlah dijabarkan satu Ya dua itu Bang. tidak jauh daripada pembicaraan kita kemarin dengan LPSK, Kompolnas dan Komnas HAM. Mengenai- Tunggu aja kan tinggal beberapa jam lagi. Termasuk juga apakah ini konsorsium berkaitan dan lain-lain? dengan Aliran dana? Saya pikir Motif? bicara mengenai konsorsium, bicara mengenai motif, bicara mengenai banyak hal itu tidak mungkin tidak terbendung. Iya kan? Masih jadi pertanyaan Bayangkan besar ya, juga di DPR. Iya, sebelum masuk itu pasti publik sudah beropini. soal dorongan rekan Anda Beni Kaharman di Komisi Hukum yang meminta Kapolri dinonaktifkan, Bang Arteria? Kita berusaha ya untuk waras. Kami diajarkan juga untuk melakukan kerja-kerja itu secara proporsional. Pertanyaannya apakah layak? Ya kan? Tentunya pertanggungjawaban apapun, termasuk pertanggungjawaban hukum maupun pidana sekalipun, itu juga harus proporsional. Orang dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebatas dengan apa yang ia perbuat. Sampai sejauh ini Komisi 3 melihat Pak Kapolri sudah memperlihatkan nawaitunya, kesungguhannya. Oh, Pak Kapolri kena prank sebagai pimpinan Polri tertinggi, dia harusnya nggak bisa. Pak Kapolri juga manusia loh, ya kan? Yang harus kita lihat setelah itu apa yang mereka atau dia kerjakan. Tapi perbedaan itu muncul di Komisi Hukum Anda sendiri, Bang. Yang Pak Kapolri kerjakan ini kan juga sudah extraordinary. Oke. Melebihi batas-batasnya sebagai Kapolri kan, menembus batas, menembus sekat, Ya. nggak gampang ya. Orang-orang terdekatnya dengan mudahnya dinonaktifkan saja tuh nggak gampang. Oke. Ini tidak hanya dinonaktifkan, dia lakukan gradasi dengan begitu cermat. Mutasi, Nonaktif, ya. mutasi dulu, kemudian tap TSK. Tapi pendapat itu kan muncul Ya. sesama Ini Komisi Pak 3. Susno tahu Bang betul lah. Arteri. Ini- Sesama Komisi 3 ini kompak, solid tidak sebenarnya dalam Saya mengusut pikir kan kasus pendapat Brigadir Yosua kemarin ini? itu kan pendapat Pak Beni pribadi ya. Kami melihat ya Pak Kapolri, gini loh ya. Nawa itu yang Santai. paling utamanya apa? Pak Kaba, ini tahu betul Pak Susno. Yang dia tunjuk sebagai tim susnya aja itu singa-singa semua yang nggak bisa dikendalikan oleh seorang Sambo. Ya. Kalau dia mau main, disitulah dia main. Dia tidak lakukan itu. Bang Terry, DPR Kemudian sudah bekerja 3 dia hari ya Bang? libatkan Kompolnas. Kompolnas yang sudah terbukti Pak Mahfud tidak bisa dia kendalikan. Ketiga, dia pakai Komnas HAM yang kilometer 50 opininya berbeda dengan keinginan polisi. Nah, dari situ saja kita lihat Pak Kapolri sudah bisa memperlihatkan Oke. nawaitunya untuk bertindak transparan, akuntabel dan profesional. Ya, oke. Bang Kamarudin sudah cukup puas dengan kinerja DPR? Atau mungkin masih ada pertanyaan hingga saat ini? Belum puas. Sampai hari ini tidak puas karena banyak persoalan negara ini yang nilainya sampai Terkait ratusan kasus ini triliun. maksudnya Bang, boleh fokus kita? Termasuk kasus ini tidak dikerjakan. Mengenai kasus ini ada namanya etika kerja dan SOP. Di mana ada terjadi pembunuhan secara terencana dari awal, saya katakan terencana di rumah pejabat utama Polri. Lalu pejabat utama membuat laporan hoax atau palsu kepada Kapolres. Sehingga semua jajaran Kapolres dan bawahannya semua melakukan obstruction of justice. Melanggar pasal 221, 223, sama melakukan perbuatan jahat, pasal 88, kemudian menyebar hoax atau kebohongan kepada publik. Secara etika dan SOP, Kapolres wajib melaporkan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai pimpinan. Kemudian, Kapolda Metro Jaya wajib memberikan arahan dan perintah atau petunjuk kepada bawahan. Kemudian karena ini terjadi di rumah pejabat utama Polri, maka Kapolda pun wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan juga. DPR sudah kerja, sudah panggil LPSK, Kompolnas, dan juga Komnas HAM. Ya outputnya apa? Ini gini Hasilnya loh ya, apa? saya ingin nanya nih, kalau ngomong itu terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya dari awal ngomong Ya, begitu. Gini ya, apa yang tidak dikerjakan DPR, tadi banyak kasusnya yang tidak dikerjakan sama Komisi 3 apa? Coba sebutin aja. Kita fokus di kasus ini dulu, boleh nanti, Bang Terry enggak, ya? jadi jangan Oke, asal bicara sampai juga. di situ. Ini Ya. saya Jadi Ya, saya Ini mengirim belum- surat ke Komisi 3 DPR, sampai sekarang belum dijawab. Iya, sampai sekarang belum dijawab bukan berarti kami tidak bekerja, Pak. Oke.
Terlalu banyak juga ya. Tentu selaku pemohon saya perlu jawaban. Ya pasti nanti akan kita tindak lanjuti. Oh, Bapak minta tahu waktu mungkin berapa banyak hampir masukan habis ke ini. Komisi 3? Nanti akan ditanggapi oleh Komisi 3, Pak Susno Duaji. Tanggapannya. Saya mumpung Komisi 3 ada, beliau ini bawahi Polri, Komisi Besok mau Hukum, bertemu Kapolri. dia wakil kita, kemudian segala sesuatu di Republik ini, rakyat mau membentuk polisinya kayak apapun juga, tanpa melalui jalur politik, tanpa disalurkan ke beliau DPR. itu mustahil. Nah, mumpung ketemu, jadi manfaatkan ini kami ketemu ini, momentum ini paling bagus untuk kita membuat grand design perbaikan Polri. Nah, mungkin yang kekurangannya itu di bidang pengawasan. Bayangkan, yang harus ngawasi itu kan Propam. Ternyata bosnya Propam kok yang malah begitu. Nah, mungkin perlu dipikirkan oleh DPR apakah perlu nantinya dibentuk pengawasan seperti model apa dulu Pak Atriani yang bikin zamannya Dewas KPK, tapi itu harus merubah undang-undang kan. Nah, hal-hal yang strategis ini sifatnya itu miliknya beliau. Ada pesan mungkin Pak secara langsung dari Pak Susno agar citra Polri tidak babak belur? Lah beliau lah yang belanya. Dengan beliau mengatakan kepemimpinan sudah on the track, sudah apa-apa. Karena apa? Komisi 3 ini mau tak mau nih beliau yang paling bertanggung jawab. Ada sangkut pautnya di situ. Tidak masuk di bawah Komisi 7, Komisi berapa? Komisi 3 yang tiap hari termasuk anggarannya, kinerjanya, kemudian penilaian secara politis. Besok akan bertemu Kapolri, catatan pentingnya apa? Catatan pentingnya ya saya sampaikan kepada beliau untuk ke depan momentum ini adalah untuk perbaikan Polri. Nah, perbaikan itu tentunya toto-toto di dalam kata orang Jawa, kemudian siapa yang harus mengisi posisi ini supaya grand strategi Kapolri, visi dan misinya yang dituangkan dari dalam persisi itu bisa berjalan. Beliau harus dibantu oleh pembantu-pembantu terdekat yang satu persepsi. Nah, beliau lah yang bisa dorong. Kita tunggu besok Komisi Iya, 3 Pak RDP Kapolri. dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo, Iya, Pak kalau Susno. sudah Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami.